Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kamila, saya dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membuat video yaitu mengenai bagaimana penggunaan dari aplikasi SPSS untuk data rancangan acak kelompok faktorial. Nah, jadi pada kali ini data yang disajikan itu berupa adanya faktorial dan juga dia itu merupakan data rancangan acak kelompok. Nah, jadi kalau video sebelumnya itu tidak menggunakan faktorial, artinya hanya terdapat satu perlakuan saja. Nah, sedangkan pada video kali ini itu data yang disajikan itu berupa data rancangan acak kelompok faktorial. Dia itu sudah terdiri dari blok-blok kelompok dan juga dia itu terdiri dari beberapa perlakuan. Oke, langsung saja. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu yaitu data yang disajikan, yaitu berupa adanya data hasil 3 varietas padi yang dicobakan pada 5 taraf nitrogen. Artinya di sini terdapat 3 varietas padi dan juga 5 taraf nitrogen. Nah, langsung saja kita lihat bahwasannya dalam tabel ini itu terdapat adanya 4 ulangan dengan varietas padi itu terdiri dari 3, ada V1, V2, dan V3, sedangkan taraf nitrogen dimulai dari 0, N0, N1, N2, N3, dan N4. Jadi terdiri dari 5 taraf nitrogen. Nah, jadi data yang ada pada tabel di sini itu sekitar 60 data dan data yang ada dalam tabel ini akan kita pindahkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, langsung saja kita yang pertama harus membuka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah kita buka, tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita langsung membuka yaitu pada bagian variable view di bawah kiri bawah. Oke. Nah, setelah kita buka, langkah selanjutnya kita itu harus mengetik yaitu memasukkan di bagian kolom name itu berupa perlakuan N, perlakuan V, kemudian ada ulangan dan juga hasil. Nah, langsung saja kita ketik. Di sini akan kita buat yaitu perlakuan V. Kemudian selanjutnya perlakuan N, kemudian ulangan, blok, dan juga kelompok. Oke, nah ini untuk ulangan blok kelompok ini juga sama seperti video sebelumnya yaitu mengenai rancangan acak kelompok. Bisa teman-teman lihat semuanya di video sebelumnya. Itu dikarenakan data yang pada video kali ini itu akan kita buat yaitu data rancangan acak kelompok. Maka pada ulangannya itu akan kita buat yaitu adanya blok dan kelompok. Kemudian kita klik hasil. Oke. Nah, setelah semuanya seperti ini, selanjutnya kita akan mengecek yaitu pada bagian desimalnya. Nah, untuk bagian desimal, pada data, di sini kita bisa lihat bahwasannya data yang disajikan itu berupa 3 angka di belakang koma. Artinya, desimal yang harus kita tetapkan yaitu adalah 3. Maka, untuk perlakuan V, itu desimalnya tetap 0. Kemudian perlakuan N juga 0, dan ulangan 0. Hanya pada bagian hasil yang akan kita ubah desimalnya menjadi 3. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan label. Pada perlakuan V ini berupa yaitu varietas padi. Nah, kemudian untuk perlakuan N itu berupa taraf nitrogen. Yang dalam kilogram per hektar. Oke. Nah, selanjutnya pada bagian hasil, di sini akan kita buat yaitu hasil gabah. Hasil gabah itu dalam ton per hektar. Oke. Nah, setelah kita membuat labelnya, selanjutnya kita akan membuat yaitu pada bagian values. Nah, untuk bagian values, pada perlakuan V, yaitu berupa varietas padi, itu terdapat adanya 3, yang berupa V1, V2, dan V3. Sedangkan pada taraf nitrogen itu ada N0 sampai dengan N4, dan ulangannya ada 4. Maka pada bagian values akan kita buat untuk varietas padi itu terdapat ada 3, yaitu 1, itu adalah V1, kemudian 2, V2, kemudian 3, V3. Oke.
Nah, selanjutnya kita juga akan membuatnya pada perlakuan N, yaitu taraf nitrogen, itu dimulai dari 0, yaitu N0, kemudian 1, N1, kemudian 2, N2, sampai dengan N4. Oke, di sini sudah terdapat adanya 5 taraf nitrogen. Selanjutnya kita tekan OK. Dan pada ulangan juga kita buatnya seperti sebelumnya, yaitu mulai dari 1, yaitu ulangan 1, kemudian 2, ulangan 2, kemudian ada 3, yaitu ulangan 3, kemudian 4, ulangan 4. Oke. Nah, selanjutnya setelah pada bagian name, kemudian decimal label, dan juga values-nya sudah kita isi, yaitu pada lampiran variable view, selanjutnya kita masuk ke bagian data view. Sebelah kiri bawah, kita klik aja. Oke, nah selanjutnya di sini bisa kita lihat bahwasannya sudah adanya kolom yaitu perlakuan V, perlakuan N, ulangan, dan juga hasil. Nah, jadi data yang ada di sini, pada tabel di sini akan kita pindahkan ke dalam aplikasi SPSS-nya. Nah, yang pertama kita yaitu pada perlakuan V. Nah, jadi tadi perlakuan V itu terdapat ada 3, yaitu dari V1, V2, V3. Maka total dari jumlah data itu ada sekitar 60, maka akan kita bagi 3. Jadi V1-nya sampai baris ke 20, V2 sampai baris ke 40, dan V3 sampai baris ke 60. Kita bagi 3 saja. Ini bisa tergantung ya. Ini mau gimana pun tekniknya sama, mau diklik manual juga boleh, mau di copy juga boleh. Jadi ini memudahkan kita untuk mengcopy aja. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke V2. Oke, lanjut masuk ke V3. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat yaitu pada perlakuan N, yaitu taraf nitrogen. Nah, jadi pada perlakuan N ini terdapat ada 5 taraf nitrogen, mulai dari N0 sampai dengan N4. Maka dari setiap taraf nitrogen ini akan kita ulangi sebanyak 4 kali. Nah, dikarenakan itu dia memiliki 4 ulangan, maka langsung saja kita buat nolnya sebanyak 4 kali, kemudian 1, N1, sebanyak 4 kali, kemudian N2, Oke. Nah, selanjutnya ini tinggal kita copy saja untuk memudahkan kita memindahkannya. Oke, di sini sudah pas ya, sampai data ke 60. Nah, selanjutnya pada ulangan akan kita buat juga seperti tadi pada bagian values-nya, yaitu mulai dari ulangan 1 sampai dengan ulangan keempat. Oke, ini hanya tinggal kita copy saja biar memudahkan kita.
Oke, di sini sudah selesai. Pada perlakuan V sudah kita buat, perlakuan N juga, dan ulangan. Maka selanjutnya adalah pada bagian hasil. Nah, sebelum kita masuk ke bagian hasil, jika teman-teman ingin mengubah pada perlakuan V, perlakuan N, dan juga ulangan itu berupa ini angka, tidak seperti ini, tinggal teman-teman semua klik, yaitu pada bagian value labels-nya, yaitu tinggal diklik saja. Maka secara otomatis, pada perlakuan ini sampai dengan ulangan, ini akan berubah menjadi angka saja. Nah, jika memang teman-teman ingin mengubah kembali itu ke dalam yang sudah ada tulisannya, yaitu berupa taraf nitrogen atau juga ulangan, maka tinggal klik lagi pada bagian value labels-nya. Oke, maka ini akan berubah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian hasil. Nah, jadi data pada tabel di sini akan kita pindahkan sebanyak 60 data ke dalam aplikasi SPSS. Nah, untuk memindahkannya supaya tidak klik manual itu akan menguras waktu, maka kita bisa menggunakan yaitu aplikasi Excel. Nah, di mana aplikasi Excel ini bisa memudahkan kita untuk memindahkan data ke dalam aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah memindahkannya ke dalam aplikasi Excel. Di sini teman-teman bisa melihat semuanya. Datanya ada sekitar 60 dan akan kita buat secara berurutan mulai dari V1 yaitu mulai dari ulangan 1 sampai dengan ulangan 4 sampai seterusnya pada V2 mulai dari ulangan 1 sampai dengan ulangan 4. Maka di sini saya sudah membuatnya datanya secara berurutan sebanyak 60 data, maka hanya tinggal kita copy saja ke dalam aplikasi SPSS. Oke. Nah, di sini sudah pas ya. Ada sebanyak 60 data yang harus kita masukkan. Nah, setelah pada bagian data view sudah kita buat semuanya, kemudian sudah kita isi perlakuan V, N, ulangan, dan juga hasil, dan pada bagian variable view juga sudah kita isi semua, maka langkah selanjutnya adalah kita harus melihat bagaimana hasil dari output data rancangan acak kelompok faktorial ini. Nah, langkahnya kita harus klik yaitu pada bagian Analyze, yaitu bagian kanan atas, klik saja yang ada tulisan Analyze, kemudian cari pada General Linear Model pada bagian Univariate. Tinggal diklik saja. Oke, nah selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam yang sebelah kanan ini, yaitu pada dependent variable kita akan memasukkan yaitu pada hasil gabah. Nah, tinggal diklik panah saja. Nah, selanjutnya pada bagian fix faktor kita akan memasukkan tiga komponen yang ada di sini. Yang pertama, kita harus memasukkan yaitu ulangan, kemudian varietas padi, tinggal diklik panah saja, dan juga taraf nitrogen. Oke, nah setelah semuanya sudah diisi, selanjutnya kita masuk ke bagian model. Nah, pada bagian model kita klik, jangan lupa kita klik yaitu pada bagian kostum. Oke, nah selanjutnya kita ingin memasukkan komponen 3 ini ke sebelah kanan ke bagian model dengan cara kita mengubah terlebih dahulu tipe dari modelnya. Nah, untuk tipenya dikarenakan ini merupakan data rancangan faktorial, data rancangan acak kelompok itu faktorial, maka di sini dia itu harus berupa main effect. Dikarenakan dia itu terdiri dari beberapa perlakuan. Maka langsung saja kita klik panah. Oke, nah selanjutnya yang terakhir kita harus memasukkan penggabungan antara perlakuan V dan juga perlakuan N. Nah, jika kita ingin menggabungkan kedua perlakuan ini, maka tipe dari modelnya harus kita ubah kembali seperti semula, yaitu pada interaction. Maka ini diklik, kemudian tekan Ctrl. Nah, secara otomatis akan terblok dua-dua, tekan panah. Oke, nah setelah semuanya seperti ini, kita tinggal tekan continue. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke bagian post hoc. Nah, pada bagian post hoc, di sini kita akan memindah semua faktor, 3 faktor ini ke sebelah kanan yaitu pada post hoc. Tinggal dipindahkan saja dan diklik kanan saja. Diklik panah. Oke, nah setelah kita sudah memindahkannya, jangan lupa kita harus mencentang pada bagian equal variance-nya, yaitu pada LSD, kemudian Turkey, dan juga Dunchan. Tekan continue. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk pada bagian option. Nah, pada bagian option tampilannya akan seperti ini dan kita hanya memindahkan yaitu pada bagian overall-nya aja.
Jadi tinggal klik overall-nya dan klik panah. Maka akan terpindah secara otomatis yaitu pada bagian overall-nya saja. Nah, jangan lupa kita harus mencentang juga yaitu pada bagian display-nya, pada deskriptif statistik dan juga homogeneity test. Oke, nah selanjutnya setelah sudah kita centang, maka akan kita klik continue. Nah, setelah pada bagian model kita sudah mengisi, pada bagian post hoc dan juga option, maka selanjutnya kita hanya tinggal melihat bagaimana output dari data rancangan acak kelompok faktorial ini. Nah, jangan lupa kita klik Oke untuk bisa keluar yaitu output dari data rancangan acak kelompok faktorial ini. Tinggal kita klik Oke, maka outputnya akan keluar. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Saya akan tampilkan, akan saya share. Oke, nah di sini teman-teman bisa melihat ya, sudah adanya output analisis dari data rancangan acak kelompok faktorial. Di sini kita bisa tahu dan bisa mengambil kesimpulan hasil dari suatu data rancangan acak kelompok faktorial. Apabila memang dia itu berpengaruh maupun tidak berpengaruh, akan bisa kita lihat dari hasil output yang sudah kita kerjakan menggunakan aplikasi SPSS. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, yaitu mengenai bagaimana suatu data rancangan acak kelompok faktorial kita gunakan menggunakan aplikasi SPSS. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.